Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu kembali di channel YouTube Sahabat Permata. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama mengingat kembali tentang sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis yang singkat namun mempunyai makna dan tanda tanya yang sangat luar biasa. Hadis tersebut berbunyi, Al-mu'minu mir'atu lil mu'minin. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Saat kita membaca, mempelajari, dan mencoba memahami hadis ini, maka yang muncul dalam benak kita adalah mengapa benda yang dipilih oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah cermin. Pertanyaannya, ada apa dengan cermin? Mungkin kita ingat dengan sebuah film beberapa tahun yang lalu dengan judul AADC. Kalau film tersebut AADC, ada apa dengan cinta? Tapi kalau AADC kita pada sore hari ini adalah ada apa dengan cermin? Kita mencoba untuk mengungkap sebenarnya misteri apa yang ada dalam sebuah cermin tersebut. Mengapa begitu berharganya sebuah cermin sehingga dijadikan sebagai sebuah perumpamaan bagi mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Ternyata setidaknya jika kita pahami, kita renungkan yang terdapat di dalam sebuah cermin, filosofi, pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cermin adalah antara lain ada 6 hal. Yang pertama, cermin mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang jujur. Karena cermin selalu menampakkan sesuatu yang sesuai dengan asli di depannya. Jika yang berada di depan cermin itu adalah buah apel, maka yang ditampakkan oleh cermin juga buah apel. Jika di depan cermin berdiri seorang gadis yang cantik, maka pantulan yang dipantulkan oleh cermin juga adalah seorang gadis yang cantik. Jika di depan cermin ada seorang yang ganteng, putih, tinggi, mancung, maka yang ditampilkan oleh cermin juga sama dengan yang berada di depan cermin tersebut. Oleh karena itu, filosofi yang pertama dari cermin mengajarkan kepada kita bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah merupakan mukmin yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, filosofi yang dapat kita ambil dari sebuah cermin adalah cermin selalu siap kapan saja, di mana saja untuk digunakan. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa sebagai seorang mukmin kita harus senantiasa mampu untuk selalu siap dan bersedia memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudara kita kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Bahkan kita dianjurkan untuk mampu memberikan kemanfaatan, mampu menginfakkan sebagian yang kita miliki, baik berupa materi maupun imateri, dalam kondisi kita dalam keadaan lapang, maupun dalam kondisi kita dalam keadaan sempit.
Cermin mengajarkan kepada kita, kita harus siap, sedia, kapan saja, dan di mana saja di saat kita diperlukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, filosofi yang ketiga dari sebuah cermin adalah cermin tidak pernah pilih kasih. Siapapun yang berada di depannya, maka cermin siap menampilkan yang berada di depannya tersebut. Siapapun yang hendak memakainya, siapapun yang hendak meminta atau hendak mengambil manfaat dari cermin tersebut, maka cermin tidak pernah pilih kasih. Apakah seseorang itu akan merugikan dirinya ataupun akan menguntungkan baginya. Karena bagi sebuah cermin, yang terpenting adalah dia mampu memberikan kemanfaatan yang terbaik untuk orang yang berada di depannya, untuk benda yang berada di depannya. Demikian juga halnya dengan seorang mukmin, harus mampu memberikan pertolongan, memberikan kebaikan, dan memberikan kemanfaatan kepada siapa saja yang berada di sekitarnya. Bahkan kita diajarkan dalam setiap sholat kita, kita mampu memberikan keselamatan, baik yang berada di kanan kita maupun yang berada di kiri kita. Baik bagi orang yang memberikan keuntungan bagi kita maupun bagi orang yang tidak memberikan keuntungan kepada kita. Yang terpenting adalah kitanya harus mampu memberikan kemanfaatan, harus mampu menebar kebaikan kepada orang-orang dan sesuatu yang berada di sekitar kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Filosofi cermin yang keempat, yang menjadikan cermin sebagai sesuatu yang istimewa dan dijadikan sebagai perumpamaan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bahwa cermin selalu bijak dalam menyampaikan kebenaran. Cermin senantiasa menampilkan sebuah kebenaran tanpa memberikan rasa sakit, tanpa memberikan rasa ketersinggungan terhadap orang yang berada di depannya. Sebagai contoh, di saat kita bercermin dan ternyata di mata kita terdapat kotoran, di muka kita atau di wajah kita terdapat sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang kotor, maka pada saat itu kita tidak merasa tersinggung. Bahkan kita berterima kasih saat cermin menampilkan apa yang ada pada wajah kita. Dan kita pun dengan senang hati untuk dapat membersihkan sesuatu yang kita anggap kotor setelah bercermin tersebut. Ini artinya, sebagai seorang mukmin, maka kita harus mampu saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebijakan, saling menasihati dengan cara yang bijaksana, sehingga tidak memberikan rasa sakit hati, rasa ketersinggungan bagi orang yang kita tunjukkan kepada kebenarannya. Bahkan sebaliknya, orang tersebut akan berterima kasih dan merasa senang dan merasa nyaman serta merasa ringan untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, filosofi cermin yang kelima adalah cermin selalu mampu menyimpan rahasia. Cermin tidak pernah menceritakan kalau orang sebelumnya yang bercermin kepadanya ada keburukan, ada aib, ada sesuatu yang memalukan. Namun cermin selalu menyimpannya rapat-rapat sehingga siapapun yang bercermin selanjutnya tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Sejatinya sebagai seorang mukmin kita juga harus mampu bersifat demikian, yaitu senantiasa menjaga aib sesama, senantiasa menyembunyikan aib sesama dalam rangka menjaga satu sama lainnya, menjaga perasaan antara satu dengan yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga demikian kepada kita? Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya senantiasa menutup aib-aib yang telah kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan supaya orang-orang di sekitar kita tidak mencemooh kita, tidak merendahkan kita,
dan tidak mencaci maki kita. Maka sejatinya demikian pula lah kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya harus mampu saling menutup aib satu sama lainnya dalam rangka untuk menjaga rasa dan perasaan satu sama lainnya. Namun demikian, kebenaran harus senantiasa kita tegakkan tanpa harus meruntuhkan. Kebenaran harus senantiasa kita sampaikan tanpa harus menyisakan rasa sakit yang ada kepada orang yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, filosofis cermin yang keenam atau yang terakhir adalah cermin senantiasa siap menerima resiko atas apa yang telah diperbuatnya. Di saat cermin berhadapan dengan seseorang yang sedang putus asa, dengan seseorang yang mempunyai amarah yang meledak-meledak, maka cermin bersiap-siap dan selalu siap untuk dihempaskan, bahkan dipecahkan dan dihancurkan di saat dia menampilkan sebuah kebenaran. Tiada perjuangan tanpa resiko. Tiada penegakan kebenaran tanpa ada resikonya. Cermin mengajarkan kepada kita, tunjukkan sebuah kebenaran, apapun resikonya. Namun, cermin juga mengajarkan kepada kita, tampakkan sebuah kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang sebijak-bijaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Demikianlah adanya misteri yang ada dalam sebuah cermin. Pertanyaan, ada apa dengan cermin? Istimewa apa yang dimiliki oleh cermin? Maka 6 hal tadilah yang diajarkan cermin kepada kita, sehingga semoga kita bisa menjadi cermin yang baik, cermin yang bersih, cermin yang indah untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, untuk mukmin yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, 6 filosofi cermin yang dapat kita ambil pelajaran adalah, yang pertama, cermin selalu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jujur dan menampakkan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, cermin mengajarkan kepada kita untuk selalu siap kapan saja, di mana saja untuk memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Cermin mengajarkan kita untuk tidak pilih kasih dalam memberikan sebuah kebenaran, tidak pilih kasih dalam memberikan dan menegakkan suatu keadilan. Yang keempat, cermin mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bijak dalam menyampaikan sebuah kebenaran, sehingga kebenaran yang kita sampaikan dapat diterima dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tulus dan lapang. Yang kelima, cermin mengajarkan kita untuk selalu mampu menyimpan rahasia, menyimpan aib yang ada di antara kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyimpan aib, yang telah menyimpan segala keburukan yang ada dalam kita, mampu kita perbaiki bersama-sama, mampu kita benahi bersama-sama, tanpa harus menjatuhkan, tanpa harus memaparkan, tanpa harus menunjukkan aib di antara kita semua. Dan yang terakhir, cermin mengajarkan kita bahwa segala sesuatu pasti ada risikonya. Dan cermin mengajarkan kita, kita harus siap menerima risiko apapun yang akan terjadi dari sebuah keberanian, dari sebuah kebenaran yang telah kita tampakkan dan telah kita tegakkan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita bersama-sama di surganya nanti, dan kita menjadi cermin yang baik bagi sesama mukmin di antara kita. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.